Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di video mata kuliah pengauditan 2. Pada video ini kita akan membahas mengenai salah satu topik utama di mata kuliah pengauditan 2, yaitu detail pelaksanaan audit berbasis siklus. Untuk siklus yang akan dibahas di video ini adalah siklus terkait dengan penjualan dan penagihan. Baik, beberapa agenda yang akan kita bahas pada pertemuan atau video pada hari ini adalah saya akan membahas secara sekilas terkait dengan teori-teori terkait dengan siklus penjualan. Jadi misalnya aspek-aspek apa, pengendalian apa yang perlu diperhatikan di sebuah siklus penjualan, bagaimana kegiatan pengendalian yang mungkin mempengaruhi keputusan kita di siklus penjualan dan penagihan, serta nanti saya akan menunjukkan beberapa simulasi, beberapa tampilan prakteknya seperti apa terkait dengan prosedur-prosedur audit di siklus penjualan dan penagihan. Baik, ketika kita bicara tentang siklus penjualan, ada beberapa kegiatan terkait dengan siklus penjualan. Yang pertama adalah transaksi penjualan itu sendiri. Yang kedua adalah transaksi penerimaan penjualan itu sendiri, ya ini dalam konteks ini adalah penjualan kredit. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang penjualan kredit, tentunya nanti ada penerimaan uang. Jadi ketika pelanggan melunasi piutang, jadi kalau di sini kan kita mencatat piutang. Nah, di ini ada pelunasan piutang, penerimaan kas. Itu juga termasuk kegiatan di sebuah siklus penjualan dan penagihan. Lalu ada juga kegiatan lain, yaitu kegiatan terkait dengan retur penjualan. Lalu ada cadangan kerugian piutang, dan ada penghapusan piutang. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang siklus penjualan, karena ada kegiatan-kegiatan seperti ini, maka akun-akun yang akan berkaitan dengan sebuah audit siklus penjualan dan penagihan adalah akun-akun sebagai berikut. Dengan kata lain, ketika kita mengerjakan siklus penjualan dan penagihan ini, untuk prosedur-prosedur yang akan dikerjakan itu nanti langsung akan berikatan dengan semua akun ini. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman adalah ketika kita mengaudit, kenapa menggunakan pendekatan siklus? Jadi daripada kita mengaudit per akun, kan banyak tuh, capek ya. Jadi kalau kita melakukan audit per siklus, maka sekali prosedur, sekali siklus kita dapat langsung memperoleh bukti untuk semua akun-akun sebagai berikut. Nah, ini yang kenapa audit sekarang menggunakan pendekatan siklus. Baik, hal pertama yang perlu teman-teman ketahui ketika akan melakukan sebuah prosedur audit yaitu mengetahui tujuan audit atau asersi audit untuk siklus tersebut. Coba kita lihat dulu apa saja asersi auditnya. Baik, untuk siklus penjualan dan penagihan, jika teman-teman perhatikan di sini ya, ada dua jenis akun yang ada dua jenis akun ya yang terlibat langsung di siklus ini, yaitu yang paling obvious adalah di sini adalah akun accounts receivable atau piutang usaha dan akun penjualan. Dan ada akun-akun lain, tapi yang paling utama adalah akun itu ya. Di sini account receivable, terus ada sales, dan itu ada anak-anak sales ya dan sejenisnya. Artinya apa? Artinya di sini ada akun yang termasuk akun nominal atau laba rugi, yaitu sales dan teman-temannya, serta ada akun yang termasuk akun neraca, yaitu akun account receivable dan sejenisnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai asersi audit yang pertama adalah kita bicara dulu tentang asersi transaksi. Jika teman-teman mengingat kembali materi di pengauditan 1, teman-teman masih ingat bahwa asersi itu dibagi beberapa kategori ya. Tetapi di sini kita akan membahas dua kategori saja yang akan sering muncul, yaitu kategori transaksi dan nanti yang selanjutnya adalah saldo. Nah, ketika kita bicara asersi terkait dengan transaksi, ada 5 asersi yang untuk akun-akun nominal, akun-akun laba rugi, yaitu occurrence atau keterjadian, completeness atau kelengkapan, accuracy, akurasi, cut off, pisah batas, serta klasifikasi. Nah, ini adalah asersi
audit untuk semua akun-akun nominal. Jadi jika kita bicara tentang audit beban pokok penjualan atau ketika audit biaya operasi, itu asersinya sama. Nah, cuma karena kita di sini sudah mau fokus mengaudit siklus penjualan, maka kita bisa mentranslate asersi ini menjadi lebih spesifik khusus untuk siklus penjualan. Coba kita lihat ya, misalnya occurrence. Recorded sales transaction represent goods shipped or service provided during the period. Artinya apa? Untuk asersi occurrence ini bilang bahwa nilai transaksi yang sudah tercatat di laporan keuangan maupun di catatan akuntansi itu sudah merepresentasikan nilai penjualan di mana perusahaan itu sudah penjual itu sudah menyelesaikan tanggung jawab dia. Maksudnya tanggung jawab, nah berarti perusahaan itu sudah mengirim barangnya sudah terkirim ke pembeli, atau kalau itu perusahaan jasa, maka perusahaan sudah memberikan jasa kepada pelanggan. Intinya apa? Intinya adalah occurrence itu bilang bahwa kalau transaksi yang penjualannya sudah tercatat ini sudah penjualan beneran semua ya, belum ada yang masih pendapatan diterima di muka. Jangan bilang ini akun penjualan, tapi ternyata kita perusahaan belum memberikan kepada pelanggan. Kita masih punya hutang ke pelanggan, jangan sampai. Jadi yang masuk akun sales itu cuma yang sudah lunas tanggung jawabnya ke pelanggan. Itu occurrence yang pertama ya. Nah, occurrence yang kedua misalnya recorded cash receipt transaction represent cash received during the period. Nah, dan seterusnya ya. Recorded sales adjustment transaction jadi menyampaikan bahwa semua transaksi sales adjustment misalnya retur dan sejenisnya itu memang merepresentasikan transaksi retur yang betul-betul terjadi. Jadi kalau misalnya di jurnal itu dicatat ada diskon penjualan atau ada retur penjualan, itu betul-betul terjadi, sudah diotorisasi oleh perusahaan begitu. Nah, jadi sebuah asersi occurrence itu dapat dijabarkan secara lebih detail tergantung siklus audit apa yang sedang diaudit oleh auditor. Completeness ya, kalau completeness misalnya di sini gampang ya, kalau completeness berarti semua penjualan dan anak-anaknya sudah dicatat oleh perusahaan. Jadi jangan sampai ada penjualan yang terlewat misalnya. Akurasi. Nah, akurasi berarti bisa dilihat bahwa semua transaksi penjualan dan sales adjustment itu sudah dicatat secara tepat nilainya. Cara nilainya sudah tepat dicatatnya. Cut off. Nah, cut off atau pisah batas berarti semua transaksi terkait dengan penjualan dan penagihan itu sudah dicatat di periode akuntansi yang tepat. Jadi penjualan tahun 2021 dicatatnya di laporan keuangan 2021, jangan sampai katut kebawa di penjualan 2020. Klasifikasi. Nah, klasifikasi jadi jangan sampai transaksi penjualan dan anak-anaknya, akun-akun lainnya itu dicatat di akun yang tidak tepat. Jadi jangan sampai misalnya akun pendapatan perusahaan itu perusahaan dagang. Nah, tapi ada pendapatan jasa, perusahaan dagang yang ada ngasih jasa. Kecil, sedikit. Nah, pendapatan jasa digabung sama penjualan. Tidak boleh. Penjualan harus terpisah, pendapatan jasa sendiri. Sama-sama revenue sih, tapi harus jadi dua akun yang terpisah. Nah, itu ya. Ini jadi kita sebagai auditor mau ngecek apakah kalau kita audit siklus penjualan, intinya kita mau ngecek ini semua sudah terpenuhi atau belum untuk yang asersi terkait dengan transaksi. Nah, sekarang kita lihat, tadi itu kan transaksi ya. Kalau transaksi, ingat ya, kita coba review sekilas. Kalau transaksi seperti itu, kalau yang balance apa? Nah, yang balance ada ini ya, ada 5 juga. Ada existence, jadi kalau ini fokus ke akun piutang ya. Piutang, kalau ini ada existence, completeness, correct and obligations, valuation allocation, presentation, and disclosure. Ini sudah kita bahas di audit 1 ya, tapi saya bahas sekilas existence. Berarti akun piutangnya itu betul-betul ada ya. Ini sepenanggungan sama occurrence ya di penjualan. Jadi kalau penjualannya benar-benar sudah terjadi, biasanya ya piutangnya sudah berarti betul-betul ada. Completeness juga sama, jangan sampai ada piutang yang terlewat belum dicatat. Right and obligations, berarti jangan sampai ada piutang itu ternyata sudah bukan milik perusahaan lagi piutangnya misalnya. Atau valuation and allocation, jangan sampai perusahaan itu salah mencatat piutang. Jadi piutang kalau di sebuah perusahaan itu di laporan keuangan itu harus lengkap nilainya dengan cadangan kerugian kalau ada.
Jadi kalau cadangan kerugiannya kelupaan atau cadangan kerugiannya salah hitung, maka asersi yang ini tidak tepat. Yang terakhir, presentation and disclosure. Ya, ini 5 asersi terkait dengan akun piutang, atau secara umum adalah untuk akun neraca transaksi-transaksi yang ada di siklus penjualan dan penagihan. Baik, itu adalah asersinya ya. Jadi Bu, kalau kita bicara tentang siklus penjualan penagihan, kira-kira resikonya apa ya yang muncul ya? Nah, ada beberapa resiko yang bisa muncul ya, yang sering terjadi sih sebagai berikut, teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah misstatement of revenue ya. Jadi yang pertama adalah manajemen memang melakukan kesalahan dalam mencatat penjualan. Biasanya sih kalau penjualan tuh biasanya resikonya itu ini, overstate revenue. Jadi perusahaan tuh cenderung, kalau revenue itu cenderung mereka lebih suka nyatat lebih tinggi daripada yang sebenarnya terjadi. Jadi kelebihan, overstate. Itu resiko yang pertama, paling sering. Bu, bisa nggak understate revenue? Bisa, tapi lebih kecil peluang terjadinya, lebih kecil frekuensi terjadinya dibandingkan kalau overstate revenue. Yang selanjutnya, overstate cash and receivable. Jadi lebih saji untuk akun kas yang diterima dan akun piutang. Yang terakhir, understate atau kurang saji untuk akun cadangan kerugian piutang. Jadi biasanya intinya kalau siklus penjualan dan penagihan itu perusahaan cenderung penjualan dan piutangnya itu lebih tinggi daripada yang seharusnya terjadi. Nah, cara ninggiin piutang selain nambah akun piutang itu sendiri, kan salah satu caranya adalah ngurangin cadangan kerugiannya. Jadi biasanya perusahaan selain meninggikan ketinggian kas dan piutang, bisa cadangan kerugiannya kerendahan, seperti itu. Nah, resiko-resiko yang lain selain 3 resiko utama ini adalah resiko-resiko sebagai berikut. Misalnya timing ya. Timing itu berarti masalah cut off. Jadi penjualan tahun 2021 kok dicatat di 2020, atau sebaliknya ada penjualan 2020 kok belum tercatat padahal sudah real selesai terjadi 2020. Tapi kok ketinggalan, dicatat baru 2021. Selanjutnya, misclassification, tadi saya sudah jelaskan ya, resiko misklasifikasi itu nilainya sudah benar secara total, tapi mungkin salah akun secara detailnya. Pendapatan jasa kok malah di penjualan, misalnya. Atau penjualan, penjualan kok di pendapatan jasa, dan sebaliknya. Adjustment transaction, jadi kita bicara terkait dengan retur penjualan, diskon, itu mungkin tertinggal. Bisa saja sebenarnya perusahaan itu sudah mencatat, tidak overstate, tidak disengaja, tapi mungkin terlewat oleh akuntan yang terkait ketika tidak mencatat retur atau diskon kalau ada. Nah ini ya, ini resiko-resiko yang muncul. Nah jadi yang perlu kita lakukan, biasanya kita mencocokkan sih setiap asersi yang tadi itu biasanya kira-kira berkaitan dengan resiko yang mana. Baik. Oke, ini beberapa analytical prosedur yang dapat digunakan ketika kita mengakses terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Tapi karena waktunya mungkin terbatas, mungkin kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang tadi kita sudah bicara tentang asersi dan sudah bicara tentang resiko-resiko yang dapat muncul. Jika teman-teman ingat, kalau kita mau ngaudit, kita kan mikir sebagai auditor. Oke, ini saya auditor, auditnya ini mau detail banget atau mau biasa aja? Ingat ya, kalau biasa aja artinya saya percaya kok perusahaan ini sudah bagus. Saya sudah percaya perusahaan ini bagus, jadi saya sebagai auditor saya biasa aja. Nggak perlu harus detail-detail banget. Itu kalau pengendalian internalnya bagus. Tapi kalau pengendalian internalnya jelek, Anda berpikir begini, wah ini perusahaan ini pengendalian internalnya nggak jalan sama sekali ya. Saya nggak bisa santai nih, saya harus serius, harus fokus dalam audit. Kalau enggak, nanti kualitas auditnya jelek. Nah, 2 pertimbangan itu mengakibatkan ketika kita mau mengaudit siklus, sudah detail nih, itu kan baru yang umum ya. Nah, ketika kita sudah mau masuk spesifik, itu kita mau nggak mau harus fokus. Kita fokus ke siklus tersebut, penjualan dan penagihan. Nanti saya berpikir, oke, secara umum perusahaan ini bagus. Cuman gini, untuk yang penjualan dan penagihannya ini bagus nggak? Jangan-jangan nih, sebenarnya secara umum bagus, perusahaan itu sudah bagus terkait dengan pengeluarannya, expenditure-nya, tapi terkait dengan penjualan dan penagihannya ternyata masih ada yang kurang. Itu bisa. Jadi beda sektor, beda kualitas pengendalian internal.
Jadi auditor selain menilai pengendalian internal secara keseluruhan juga harus spesifik untuk setiap siklus. Jadi di siklus ini ketika kita bicara siklus penjualan dan penagihan, kita lagi-lagi harus melihat kualitas pengendalian internalnya. Sampai bosen ya, setiap ngomong audit itu ujung-ujungnya bahasnya pengendalian internal terus. Ya. Oke, jadi kita lihat ya, jadi kita bicara pengendalian internal, kita bicara tentang 5 komponen ini. Jadi kita harus menilai 5 komponen ini di siklus penjualan penagihan itu kualitasnya bagaimana. Baik, saya di sini akan fokus yang ini ya, yang terkait dengan kontrol ya, terkait dengan kontrol. Ini kan teman-teman bisa memperhatikan 4 aspek ini, tapi kan yang fokus diperhatikan adalah aktivitas kontrolnya. Jadi kalau siklus penjualan dan penagihan, apa saja sih aktivitas kontrol yang perlu diperhatikan? Nah, biasanya kalau kita bicara tentang siklus penjualan dan penagihan, beberapa kontrol yang diperhatikan adalah pertama, terkait dengan sales order. Oke, ketika ada pelanggan datang ke kita, itu mau order transaksi, mau order pesanan. Nah, treatment perusahaan seperti apa? Apakah pelanggan datang ke perusahaan, nanti ada staff khusus yang Anda mau order apa? Nah, seperti itu. Atau mail order, mungkin ordernya via fax, atau via email, atau via surat fisik, ataukah ordernya via internet. Sekarang sudah banyak ya, misalnya kalau perusahaan dagang mungkin menggunakan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah aktivitas kontrol yang menggunakan komputer. Nah, yang komputer itu dibagi jadi 2, general control dan application control. Bisa dilihat di materi buku ya, tapi saya gambarkan sekilas. Jadi kalau general control itu bicara tentang sistem secara keseluruhan. Misalnya, perusahaan itu perusahaan menjual menggunakan akun Tokopedia. Yang punya akses ke Tokopedia-nya siapa? Misalnya. Prosedurnya gimana kalau mau ada order, apakah semua orang bisa akses order Tokopedia ataukah hanya orang-orang tertentu? Itu general control ya. Jadi kontrol terhadap sistemnya secara keseluruhan. Nah, kalau application control sudah lebih spesifik ya. Jadi misalnya misal nih di toko virtual shop yang di akun Tokopedia-nya itu di set. Kalau ada order tapi stok barangnya tuh kurang dari 5 menurut sistem, ordernya ditolak, nggak bisa. Kami menolak order karena takutnya di sistem bilangnya barangnya tinggal 5, ternyata di gudangnya sudah tidak ada. Jadi buat jaga-jaga, kalau stok barangnya di sistem udah kurang dari 5, ordernya langsung ditolak. Itu application control. Jadi sudah lebih spesifik untuk setiap jenis kegiatan. Nah, kalau general control masih secara umum ya, jadi siapa yang punya akses ke akun, passwordnya apa, nah, yang seperti itu. Tapi kalau application control sudah spesifik, jadi sales ordernya. Kalau ordernya tuh mekanismenya gimana? Kalau ada pelanggan bayar, nah itu mekanismenya gimana kalau pakai sistem? Itu yang application control. Nah, kalau kita bicara tentang audit, itu identik dengan ngecek dokumen ya. Nah, jadi kira-kira dokumen apa saja sih yang itu bermunculan kalau kita mau melakukan sebuah audit siklus penjualan dan penagihan? Nah, dokumen-dokumennya biasanya Anda kalau ngaudit penjualan, Anda akan bertemu dengan beberapa dokumen seperti ini. Order dari pelanggan. Ya, customer order, pelanggan order, misalnya pelanggan order mungkin kalau teman-teman ke ini ya. Kayak order misalnya bentuk email. Kami mau order barang produk A sebanyak 10 unit. Itu customer order. Nah, nanti perusahaan akan membuat sales order ya, sales order. Nah, itu namanya jadi dari pelanggan order nanti kita membuat dalam bentuk dokumen yang terstandar ya, dokumen dokumentasi kita itu adalah rangkuman order dari klien kita translate menjadi bahasanya perusahaan kita gitu. Mungkin kalau customer itu kan ordernya masih email, masih pakai kalimat, atau pakai telepon mungkin customernya ordernya. Nah, kita translate menjadi bahasa tertulis dengan format yang sudah kita tentukan, itu sales order namanya. Selanjutnya shipping dokumen. Jadi kalau kita perusahaan itu ngirim barang, bukti pengiriman barang itu sangat penting ya teman-teman. Jadi ketika sebuah perusahaan itu mengirimkan barang, jadi teman-teman pernah ngerasain ya ada harus tanda tangan bukti terima dan sejenisnya, itu sangat penting bagi perusahaan. Karena itu bukti bahwa barang yang perusahaan kirim, barangnya penjual kirim itu sudah sampai ke pelanggan. Buktinya apa? Yaitu shipping dokumen itu. Maka itu harus nanti perlu dicek.
Sales invoice tentunya kalau sudah barangnya sudah diterima pelanggan, kita ngirim tagihan ke pelanggan, sales invoice. Lalu ada authorized price list, ini tidak terlalu umum, tapi bisa juga sih. Jadi kalau mungkin teman-teman bayangkan teman-teman misalnya belanja ya di Indomaret atau Alfamart atau mungkin Mirota Kampus ya. Bayangkan perusahaan itu pasti setiap barang itu sudah ada list harganya. Misalnya minyak goreng merek Bimoli itu berapa, telur apa namanya itu 1 kilo berapa, sudah ada list harganya. Nah itu namanya authorized price list. Harga itu nggak bisa diubah seenaknya. Jadi kalau misalnya Bimoli refill 1 liter, ya nanti dicatat oleh si kasir, nyatet ke sistem Bimoli refill 1 liter, ya harganya muncul, ya itu yang muncul. Kasir nggak bisa langsung nagih dengan harga yang berbeda. Itu authorized price list. Oke, selanjutnya itu kalau yang tadi itu dokumen-dokumen apa ya? Yang tadi itu dokumen-dokumen bahasanya itu gimana ya? Dokumen dasarnya. Jadi kayak dokumen mentahnya transaksi. Jadi dokumen transaksi yang ketika belum dicatat ya, belum masuk siklus akuntansi, belum masuk di catatan akuntansi. Jadi kayak dokumen mentahan yang ketika terjadi kegiatan itu di lapangan. Nanti dari dokumen-dokumen itu kita akuntan akan nyatet ya, akuntan akan mencatat transaksi, kemudian dicatat di apa namanya di jurnal, buku besar dan seterusnya. Nah ini ya, ini adalah dokumen-dokumen akuntansinya. Secara akuntansi, dokumen-dokumen yang akan diperhatikan oleh auditor ketika mau mengaudit siklus penjualan. Jadi terjadi auditor akan minta daftar detail penjualannya, sales transaction file, jurnal penjualan kalau ada, customer, data customernya per customer penjualannya tahun 2020 berapa ya, terus piutangnya yang tersisa berapa ya, pasti auditor akan minta itu. Account receivable master file ya, jadi apa namanya piutangnya, data detail piutang di akhir tahun, dan monthly statement kalau ada. Oke, itu ya tadi terkait dengan dokumen yang pasti sering diminta oleh seorang auditor. Nah, ini beberapa kegiatan yang terkait dengan pengendalian ya, pengendalian kalau ada penjualan. Jadi kalau teman-teman ada transaksi-transaksi seperti ini, biasanya menunjukkan bahwa perusahaan itu pengendalian internalnya lumayan lah. Jadi kalau ada misalnya kalau ada penjualan ya, jadi nggak kalau ada pelanggan order, seneng banget langsung diproses. Padahal ternyata pelanggannya pelanggan bodong yang ternyata cuma nipu apa barang yang diterima tapi ternyata nggak bayar. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau ada sales jangan langsung semangat, tapi dicek dulu verifikasi apakah salesnya itu betulan si pelanggan itu ordernya betulan atau tidak. Nah ini ya jenis-jenis kegiatan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan kalau mau dianggap pengendalian internalnya dia bagus terkait dengan penjualan. Nah itu tadi dokumen penjualan. Nah ini dokumen ini ya, dokumen terkait dengan penerimaan uang ya, penerimaan uang. Teman-teman bisa lihat ya, dokumen-dokumen ini biasanya tidak semuanya harus ada, tidak. Tapi biasanya ada beberapa dokumen yang ini ya dianggap penting, pasti diminta auditor. Biasanya ini ya, daftarnya, penerimaan uangnya dari mana. Terus kalau ada daily cash summary, ada cash count. Misalnya cash count-nya jadi satu hari berapa uang yang masuk, uang yang keluar, dan sejenisnya. Dan validated deposit slip. Oke, cash receipt journal. Oke, kalau kita bicara tentang penerimaan uang, tentu kegiatan-kegiatan pengendaliannya apa saja ya? Kegiatan pengendaliannya yang auditor akan cek ya, dia akan menilai. Ini ada nggak nih di perusahaan ini? Misalnya, ketika menerima uang dari pelanggan, auditor akan ngecek nih, cara nerimanya gimana ya ketika dari pelanggan. Apakah pelanggan harus datang ke kasir di toko dan membayar? Ataukah perusahaan ini menerima mungkin pembayaran via transfer bank atau via OVO, link aja, apa channel-channel pembayarannya. Auditor akan mencatat nih, channel pembayarannya menerima caranya 1, 2, 3. Terus kalau misalnya menerima uang tunai bentuknya, uang tunai itu nggak boleh dipegang lama-lama oleh perusahaan, harus segera dimasukkan ke bank. Nah, auditor akan catat nih, berapa lama nih uang tunai dimasukkan ke bank. Apakah 3 hari sekali, 1 hari sekali, atau gimana? Yang bagus 1 hari sekali.
Jadi kalau misalnya, oh ini kok kasnya disetornya 4 hari sekali, oh ini agak bahaya nih. Anda cat auditor agak bahaya untuk penerimaan kas, perlu dicek secara lebih dalam, begitu. Karena yang bagus adalah cashnya setiap hari. Malah bagusnya pagi sampai siang ya, malamnya langsung disetor, begitu. Ya, malamnya langsung disetor. Bu, tapi kalau malam gimana nyetornya ya? Kalau misalnya banknya udah tutup, mungkin menggunakan fitur ini ya yang store tunai begitu. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti besok paginya sebisa mungkin sudah langsung disetor gitu. Oke. Nah, ya. Tadi transaksi penjualan sudah. Lalu transaksi penerimaan ya, penerimaan uangnya, penerimaan uang dari pelanggan. Yang selanjutnya adalah transaksi terkait dengan adjustment. Berarti apa? Retur penjualan, diskon, dan sejenisnya. Nah, dokumen yang biasanya dilihat auditor itu apa ya? Kalau mau ngecek ini, ada beberapa ya, bisa dilihat. Memo kredit, jurnal, kemudian otorisasi. Nah, ini ya terutama yang penting mungkin di sini ya, otorisasi. Jadi kalau ada retur, ada penghapusan piutang, pokoknya ada adjustment harus ada otorisasinya. Kalau sudah ada otorisasinya, jangan lupa dokumennya, ya dokumennya. Dan kalau sudah jadi dokumennya, jangan lupa dicatat. Tuh. Ini pengendaliannya ini ya biasanya. Oke. Ya. Baik, sekarang tadi sudah bicara secara detail sekali terkait dengan teori-teorinya ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor terkait dengan kalau mau ngaudit itu penjualan penagihan itu apa saja yang harus saya lihat. Cuma mungkin teman-teman pusing ya, saya tuh pusing dari kayak audit satu tuh ngomongin apa saja yang harus diperhatikan, itu apa saja yang harus diperhatikan. Nah, terus ngauditnya sendiri tuh gimana toh? Nah, saya akan coba menjelaskan ya terkait dengan apa saja sih kegiatan audit yang dilakukan. Kalau kita ngaudit penjualan dan penagihan itu apa saja yang dilakukan oleh auditor. Coba kita lihat beberapa prosedur ya terkait dengan pengauditan di siklus penjualan ini. Baik, pertama, ketika ingat ya tadi di asersi itu ada asersi transaksi dan asersi saldo. Jadi untuk substantif tes atau pengujian yang substantif itu juga bisa dibagi jadi dua ya, yaitu tes of detail, tes detail transaksi. Nah, tes detail transaksi dan tes saldo. Nah, kita lihat untuk tes detail transaksi itu apa saja contohnya. Ada vouching revenue transaction, vouch revenue transaction, ada trace revenue transactions, ada cut off test, dan ada cash receipt cut off test. Baik, saya akan jelaskan dulu ya semua, baru nanti saya kasih lihat contohnya ya. Selanjutnya, selain itu tadi, kalau yang transaksi itu kalau balance, biasanya kalau kita bicara tentang pengujian saldo untuk akun piutang usaha, prosedur utamanya itu adalah mengkonfirmasi piutang. Jadi untuk konfirmasi piutang itu seperti apa bentuk konfirmasinya? Untuk konfirmasi piutang itu ada dua jenis konfirmasi ya, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Nah, baik, konfirmasi positif itu apa? Konfirmasi negatif itu seperti apa? Nah, jadi kalau konfirmasi positif itu intinya jika nilainya itu benar maupun nilainya, jadi kita sebagai auditor kita kan akan ini ya membuat summary kalau perusahaan itu perusahaan yang diaudit itu nilai piutangnya berapa. Jadi misalnya perusahaan saya yang saya audit itu punya piutang ke pelanggan A sebanyak 30 juta. Saya akan nulis nih surat ke pelanggan A itu, kami sebagai auditor dari perusahaan XYZ. Nah, di catatan perusahaan kami, perusahaan memiliki piutang ke Anda, piutang Anda sebanyak 30 juta. Apakah nilai ini sesuai dengan catatan Anda? Jika beda, bisakah tolong diberikan detailnya yang Anda miliki? Nah, saya kirim suratnya ke pelanggan A. Pelanggan A akan, kalau positif, pelanggan A akan menjawab, betul, di catatan kami piutangnya juga 30 juta. Udah beres. Tapi kalau beda, pelanggan A akan bilang, di balasan suratnya itu, tidak betul 30 juta, di catatan kami 25 juta. Kenapa? Karena 5 juta ini, ada detail penjelasannya. Nah, itu positif konfirmasi. Ya. Kalau yang negatif konfirmasi,
itu adalah jadi saya sebagai auditor saya ngirim surat ke pelanggan, pelanggan itu hanya membalas kalau salah. Kalau misalnya benar, ya dia nggak balas. Nah, ini agak bahaya ya, kalau yang negatif konfirmasinya tidak disarankan. Kenapa? Karena bisa terjadi tidak membalasnya itu bukan karena itu bagus, bukan dia balas itu bukan berarti nilainya sudah benar, bisa jadi suratnya nggak sampai. Nah, sehingga paling aman itu memang positif konfirmasi ya, konfirmasi positif. Nah, lalu yang nanti harus diperhatikan adalah timing dan extent ya untuk request-nya. Nah, kita akan tunjukkan lebih detail ketika kita simulasi ya. Tuh. Lalu controlling request. Controlling request maksudnya apa, Bu? Nah, controlling request, kalau timing and extent, timing itu berarti kapan ya? Kapan? Apakah akhir tahun? Ataukah sudah dicicil sebelum akhir tahun? Semakin dekat 31 Desember, semakin tinggi kualitas buktinya, tetapi semakin mahal, semakin capek mengerjakannya karena waktunya mepet. Externnya itu berapa banyak surat yang kita kirim, surat konfirmasi yang kita kirim. Misalnya ngirim surat konfirmasinya itu cukup 2 pelanggan saja, udah enak. Tapi kalau misalnya ternyata, wah kita nggak cuma 2 itu nggak bisa, kita kirim 10 pelanggan, tambah banyak kan surat yang harus dikirim, semakin banyak respon yang harus ditunggu. Itu yang timing and extent. Kalau controlling, kita bicara tentang siapa yang mengirim surat konfirmasi dan siapa yang menerima surat konfirmasinya. Idealnya yang mengirim surat adalah auditor. Nah, auditor dapat catatan detail piutang itu dari perusahaan. Auditor buat suratnya terus dikirim deh sama auditor ke pelanggan. Bagusnya pelanggan balesnya langsung ke auditor, dikirim ke kantor auditor. Tapi kalau enggak, kalau tidak dikirim ke kantor auditor, bisa jadi pelanggan itu ngirim malah ke klien. Nanti klien yang ngasih ke auditor itu bisa. Tapi kalau yang diterimanya via klien, auditor harus hati-hati nih, ini diedit nggak nih sama klien? Seperti itu. Tapi kalau nerimanya langsung, diterima langsung ke auditor, auditor yang ngirim, auditor yang nerima, itu paling bagus kualitasnya. Begitu, udah nggak perlu dicek lebih lanjut. Oke, contoh prosedur saya akan tunjukkan ya nanti. Pertama saya menuju ini dulu ya. Ini contoh sebuah surat konfirmasi ya. Jadi sebagai seorang auditor, misalnya saya auditor PT Peta namanya ya, auditor PT Peta. Kemudian sebagai auditor PT Peta, saya membuat format surat untuk konfirmasi. Yang buat surat ini, yang tanda tangan itu adalah perusahaannya kita audit. Oke, yang tanda tangan itu adalah perusahaannya kita audit. Jadi ya karena kalau misalnya ya perusahaannya itu nggak ngasih izin ya pelanggan nggak, oh ini auditornya minta tapi kok ya kan ada rahasia, data rahasia ya. Jadi kalau misalnya tidak diberikan izin oleh perusahaannya ya pelanggan nggak akan ngasih kan. Jadi yang tanda tangan di sini adalah perusahaan yang diaudit. Template-nya yang buat auditor biasanya nanti kemudian kita mintakan tanda tangan ke perusahaan yang kita audit. Nah, gitu. Terus nanti ini surat pengantar ya yang di atas. Nah yang di bawah ini adalah isinya, konfirmasinya. Jadi nanti si pelanggan nanti akan mengirimkannya langsung nih ke auditor ya, mengirimkan langsung ke auditor. Nah selanjutnya di sini sudah disediakan ya sama auditor, sudah diedit, nilai angkanya sudah dikasih. Nah ini catatan perusahaan nih. 59.400.000. Nah, kita nanya ke pelanggan, di catatan kamu segini juga nggak nilainya? Nah, terus nanti pelanggan akan jawab di sini ya. Dicoret nggak? Kalau cocok ya sudah kosong. Sudah tidak perlu dicek lagi. Kalau tidak cocok, nah biasanya ada penjelasannya nanti di sini. Biasanya apa toh? Kenapa kok bisa tidak cocok? Jangan lupa harus ada tanda tangan dari si pelanggan. Siapa toh yang menjawab itu? Gitu. Baik, sebelum saya sampai ke simulasi, saya selesaikan dulu ya untuk pembahasan materinya. Nah, jadi ketika kita terkait dengan tes saldo, tes detail of balance, kan konfirmasi ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, selain tadi untuk konfirmasi ini ya, adalah terkait dengan alternatif prosedur. Jadi kalau misalnya nggak ada respon dari pelanggan, suratnya nggak balik-balik, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, terus exceptions, apakah ada exceptions di pelanggan, itu apa yang harus diperhatikan, pertimbangan auditor. Lalu tentu terakhir adalah men-summary dan mengevaluasi hasil konfirmasinya itu.
Dan kita cocokkan itu cocok masuk untuk akun asersi yang mana. Apakah semuanya? Untuk asersi saldo kan ada 5 ya, kalau teman-teman ingat. Apakah semuanya ataukah ada yang tidak relevan begitu. Oke, yang selanjutnya ada tes detail accounting estimates. Ini tidak akan saya bahas secara lebih mendalam, tapi teman-teman cukup tahu saja. Jadi kalau ketika kita bicara tentang siklus penjualan dan penagihan, ada estimasi-estimasi akuntansi yang perlu diuji oleh auditor. Apakah itu? Nah ini ya, saya akan menunjukkan nanti di simulasi. Allowance for the full count dan age trial balance. Jadi ketika kita siklus penjualan dan penagihan, kan tadi ada itu ya, cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu suatu transaksi yang tidak ada bukti transaksinya. Karena itu transaksi internal perusahaan. Jadi yang dapat kita lakukan adalah cadangan kerugian piutang itu kan dari hasil perhitungan perusahaan. Yang auditor lakukan adalah mengecek hasil perhitungan perusahaan. Apakah relevan, apakah sesuai, ataukah auditor setuju dengan perhitungan perusahaan. Nah, kalau tidak setuju, harus dibandingkan dong. Oh, kok perusahaan hitungnya seperti ini ya? Kok hitungan saya kok beda angkanya? Coba didiskusikan, dibicarakan, kok bisa berbeda. Gitu. Ya, terus tes detail disclosure itu tidak saya bahas. Baik, kita akan membahas contoh prosedurnya ya sekarang. Saya akan tunjukkan beberapa simulasi terkait dengan prosedur pengujian yang sudah saya bahas tadi. Oke, bisa kita lihat ya. Jadi tampilan ini saya akan menunjukkan simulasi terkait dengan beberapa prosedur yang sudah kita bahas tadi. Baik, tadi prosedur apa saja ya? Coba kita urut ya, kita bahas. Pertama adalah terkait dengan vouching dan tracing ya. Jadi teman-teman, vouching dan tracing untuk transaksi penjualan pada dasarnya adalah kita mengecek, membandingkan antara dokumen dan pencatatan. Bedanya vouching dan tracing itu hanya di urutannya. Saya akan menunjukkan ya, contohnya seperti apa. Baik, yang di sini, tampilan yang ini adalah catatan, oke, catatan perusahaan ya. Jadi misalnya di sales jurnalnya ada transaksi penjualan bulan Desember misalnya sebanyak ini pada tahun 2012. Nah, kita lihat, oh untuk yang ini catatan, oh di catatan saya milih, auditor milih, oh saya pilih, saya mau ngecek yang 15 Desember ini. Saya mau ngecek 15 Desember 2012, saya cek 2 dokumen utama yang diperlukan untuk pengujian ini. Kalau vouching, biasanya dicek itu dokumennya sesuai kebutuhan. Tapi biasanya kalau vouching mengecek ke faktur, vouching itu biasanya kita mau ngecek occurrence ya. Biasanya asersinya, katakanlah kita mau ngecek occurrence of sales. Misalnya. Maka dokumen yang saya perlukan adalah 2 dokumen minimal ya, dokumen faktur atau invoice, dan dokumen surat jalan atau shipping dokumen, shipping bill. Nah ini ya dokumennya, ini ada dokumen seperti ini, faktur dan surat jalan. Nah yang saya lakukan kalau vouching, jadi saya pertama catatannya kan bilang begini nih, saya tulis dulu, oh catatannya saya tulis, oh catatannya seperti ini. Pelanggannya saya copy saja nih langsung, misalnya nilainya adalah sebagai berikut. Oke, ini catatan perusahaan ya. Nah, catatan ini saya bandingkan dengan saya bandingkan dengan dokumennya. Saya cek ke dokumen faktur dan surat jalan. Oke, di fakturnya dulu saya vouching. Oh, saya nemu fakturnya yang ini nih. Oh, ini surat jalannya 134. Oh, ini surat jalannya SC 134, fakturnya yang F134. Ini saya tuliskan, saya vouching kan. Fakturnya itu F134 ya, gitu. Misalnya seperti ini. Oke. F134 misalnya 12 tanggalnya adalah 15 Desember 2012, pelanggannya saya cek di dokumen ya, pokoknya lihat adalah dokumennya, pelanggannya PD Sirsak, barangnya spring latex tuh 60 cm, unitnya ada 59. Nilainya, total nilainya adalah di sini yang tercantum adalah 38.400.000. Jangan lupa ada pajaknya ya. Berarti 42.240.000. Seperti ini.
Jadi saya kemudian sudah saya cek di faktur. Nah terus karena kan saya mau ngecek nih apakah yang dicatat perusahaan itu catatannya sudah betul atau belum, sudah sesuai apa belum dengan dokumen fakturnya. Maka saya bandingkan ada selisihnya nggak antara dokumen dengan catatan. Oh tidak ada. Ini saya mengecek yang ketika saya ngitung membandingkan ya, ketika saya membandingkan nilai seperti ini, saya mengecek akurasi ya. Saya mengecek akurasi. Tapi ketika saya ngeceknya ada dokumennya atau tidak, saya ngecek occurrence. Jadi hanya dengan ngecek satu dokumen ini, saya bisa mendapatkan dua asersi sekaligus, occurrence sama akurasi. Nah, kalau untuk occurrence, tapi occurrence itu nggak bisa cuma faktur ya. Jadi minimal ada faktur dan ada namanya surat jalan atau shipping dokumen. Nah, jadi di sini setelah faktur, selanjutnya saya cek surat jalannya. Ada nggak surat jalannya? Oh, ada. Sudah ditandatangan oleh ada penerimanya. Berarti ini barangnya sudah diterima oleh pelanggan. Saya tulis, untuk buktinya saya tulis SC 134 12 12, tanggalnya adalah di sini tanggalnya adalah 15 Desember 2012, barangnya tertulis spring latex 160 cm, unitnya 59 unit. Salah. Bentar. Ini 59 unit, selisih unitnya, ada nggak selisih antara barang yang dikirim ke pelanggan dengan barang yang ada di invoice? Ada nggak? Oh, nggak ada selisihnya. Berarti sudah terjadi begitu. Nah, jadi dengan di sini kita lihat ya, pengecekan, kita ngecek. Berarti untuk transaksi ini ada faktur dan surat jalan ya. Berarti dokumennya lengkap nggak? Minimal ada faktur dan surat jalan. Oh iya, ada dua-duanya. Nilai fakturnya sudah sesuai nggak dengan nilai yang ada di jurnal, di catatan yang sudah dicatat? Oh, sudah sesuai. Unitnya sudah sesuai belum? Antara yang unit yang diterima dengan unit yang diterima ke pelanggan dengan unit yang ada di invoice yang kita tagihkan sudah sesuai. Oh sudah. Jadi dengan ini saya bisa bilang bahwa hasil vouching ini menunjukkan bahwa untuk occurrence dan akurasi ini sudah terpenuhi, gitu ya. Occurrence dan akurasi sudah terpenuhi. Bu, occurrence yang mana, akurasi yang mana? Nah, kalau occurrence itu lebih ke ada buktinya ya. Jadi dengan sebuah transaksi penjualan ada bukti faktur yang kita kirim ke pelanggan dan bukti surat jalan, bukti bahwa barangnya itu sudah sampai ke pelanggan, itu berarti dianggap transaksinya sudah terjadi. Nah, ini yang nilai, apakah nilai faktur sudah sesuai dengan nilai di catatan, dan apakah unit yang ada di surat jalan sudah sesuai dengan unit yang ada di faktur, itu kita bicara tentang akurasi. Jadi dengan ngecek satu dokumen, kita sudah dapat dua asersi. Nah, ini vouching namanya. Jadi kita dari catatan, kita pilih, mau yang mana, so kita ngecek dokumennya ada atau tidak. Itu ya, itu terkait dengan vouching. Nah, sekarang yang kedua ini kan ada tracing ya. Nah, tracing itu gimana, Bu? Tracing itu pada dasarnya sama ya, teman-teman. Tracing itu pada dasarnya sama, bedanya kalau tracing itu kita gini. Jadi teman-teman tuh nanti ngambil misalnya ada tumpukan ini ya, tumpukan surat jalan. Tumpukan surat jalan di mejanya akuntan misalnya, mau dicatat. Teman-teman ngambil aja random ya satu surat jalan. Nah, terus nanti surat jalan itu dicek ke catatan perusahaannya. Nah, kita cek catatan perusahaannya sudah ada atau belum. Nah, saya tunjukkan ya, misalnya kalau tracing, nah misalnya di sini adalah ini ya, misalnya adalah dokumen. Nah, di sini nanti misalnya catatan. Ya, misalnya di sini sebentar. Saya belum buat template-nya what tracing ya, misalnya seperti ini. Catatannya seperti apa? Dokumennya bilang gimana? Oke, di dokumennya misalnya ya ada nomor dokumennya misalnya surat jalan ya, misalnya nomor surat jalan. Terus di situ saya cek nomor surat jalan, terus barangnya apa, pelanggannya apa. Oke, barang, pelanggan. Bentar. Misalnya seperti ini ya, kalau mau tracing. Barang, unit, pelanggan. Oke, misalnya seperti ini. Terus ini untuk di catatan, nanti saya mau ngeceknya adalah
nama pelanggan. Oke, nama pelanggan, nama pelanggannya dan tanggal ya, tanggal. Nomor SC, nama pelanggan, misalnya tanggal ya. Nah, misalnya saya mau ngecek seperti ini. Kita lihat ya, sekarang kita coba lakukan pencatatannya, tracingnya. Ya, jadi misalnya saya mau ngambil dokumen secara random ya, saya mau ngambil yang di sini aja deh, yang sudah ada ya di catatan. Saya mau ngambil dokumen ini. Saya nggak tahu ini dokumen nomor yang mana. Saya lihat, oh ini PT Horas, surat jalan yang saya lihat. PT Horas SJ 137. Oh, oke. Saya cek ke catatan ini. Ada nggak PT Horas SJ 37? Oh, ada yang ini. Nah, gitu. Jadi kalau tracing itu urutannya dari dokumen, teman-teman cek ke catatan. Ada atau enggak? Oh, ada. Nah, terus baru kemudian teman-teman dokumentasikan deh di sini. Misalnya nomor SJ-nya, nomor SJ-nya misalnya SJ 137 ya. SJ 137 12 barangnya adalah Super Kids ya. Cm. Unitnya 160 unit. Pelanggannya adalah PT Horas. Ini catatan perusahaannya bilang begini ya. Nah, terus nanti saya ngecek di catatan ada nggak? Oh, ada yang ini ya, sudah terbukti ya. Ini ada nomor SJ. Saya tulis di sini nomor SJ-nya. Terus nama pelanggannya juga PT Horas, sudah betul. Terus tanggalnya, misalnya tanggalnya itu adalah 29 Desember ya. 29 Desember 2023. Nah, ini voucher, ini tracing ya. Jadi tracing seperti ini, saya dari dokumen saya cek ke catatan. Tapi biasanya kalau untuk dokumen faktur sama invoice sih jarang ya tracing, saya lebih sering ke vouching gitu. Nah, itu vouching dan tracing ya. Selanjutnya apa lagi ya? Vouching dan tracing, cut off test. Oke, cut off test, ketika kita bicara tentang cut off test, itu kita bicara tentang vouching. Pada dasarnya itu vouching sama. Bedanya, kalau vouching yang untuk occurrence, fokus di occurrence, itu biasanya adalah vouching yang random. Jadi misalnya vouching 1 tahun atau 1 bulan, misalnya 1 bulan ada 15 transaksi. Kita pilih transaksi secara random tanggalnya. Nah, tapi kalau vouching untuk cut off, itu biasanya kita pilih tanggal yang mepet-mepet, akhir tahun. Nah, di sini, misalnya vouchingnya saya mau fokus untuk 2 tanggal ini, 29 Desember dan 31 Desember 2012, yang 2 transaksi terakhir di bulan Desember. Jadi kalau vouching untuk cut off, biasanya saya fokus di mepet-mepet, tanggalnya mepet-mepet. Nah, kalau kita lihat, ini vouchingnya seperti apa, Bu? Oke, sama seperti vouching. Jadi catatan ya, kita masukkan dulu ke catatan perusahaan di sini. Ini 29. Jadi ini cut off ya. Saya bedakan biar kelihatan bedanya. Ini cut off. Ini vouching khusus untuk cut off. Pada dasarnya sebenarnya sama ya. Jadi kita catat dulu sesuai dengan catatan perusahaan itu seperti apa. Seperti ini. Nah, setelah itu kita vouching, cek dokumennya. Oke, kita lihat ya, PT Horas 29 Desember 2012 itu, oh ini nih, ini dokumennya. Saya masukkan informasinya. Kita mulai dari faktur dulu ya, fakturnya F137, sini, F137 12 tanggal fakturnya ini 29 Desember 2012. Pelanggannya sudah benar, pelanggannya adalah PT Horas. Barangnya Super Kids ya. Bu, apakah kalau setiap vouching harus seperti ini? Bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan ya teman-teman. Tapi di sini saya mau menunjukkan full ya, kalau vouching yang lengkap informasinya. Tapi misalnya kalau cut off, biasanya kalau cut off kita lebih fokus ke tanggal. Tapi bukan berarti yang itunya harus dilupakan. 105 ini fakturnya 105.600.000. 105.600.000. Ya. Oke, saya bandingkan antara faktur dengan catatan. Tidak ada selisih ya. Oke, ini secara occurrence, akurasi oke. Nah, sekarang kita lihat untuk tanggalnya. Oke, untuk tanggalnya saya freeze ini ya. Saya freeze dulu di sini biar gampang dilihatnya. Nih.
Nah, yang perlu diperhatikan kalau cut off terutama fokus adalah di surat jalan ya, di surat jalan terutama terkait dengan tanggal. Nah, tanggal untuk surat jalan ya teman-teman bisa lihat ya di sini kita vouching surat jalannya SJ137, maaf SJ137 di sini 7 12 12. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal SJ-nya, kita lihat adalah tanggalnya 29 Desember 2012, tidak ada catatan-catatan ya. Tadi sudah, ini 29 Desember 2012, barangnya juga sudah oke, sama. Ini meter, unitnya ada 160, oke, tidak ada selisih unit. Nah, kalau kita vouchingnya, kita samakan saja dengan atas, kita cek ada faktur, ada nilai fakturnya sudah sama, dengan catatan sudah sama, unitnya sama, sudah sama. Plus kalau ini tes cut off, teman-teman ngecek ya, tanggal surat jalannya. Oke, tanggal di surat jalan, tanggal barang sampai ke pelanggan, itu masih masuk tahun pelaporan nggak? Ini kan kita ceritanya tahun 2012, jadi kita cek tanggal surat jalannya, ini sudah masih tahun 2012 nggak? Oh masih, jadi bisa kita centang deh. Oh tanggalnya masih tahun 2012. Oke, satu lagi sekarang saya menunjukkan yang agak berbeda hasilnya ya. Yang PT Manggis yang ini. Yang PT Manggis ini kita lihat, kita tes cut off. Ini ya dokumen fakturnya saya buat sendiri. Oke, biar mensimulasikan perbedaan ya. Jadi kita sekarang ada PT Manggis pada 31 Desember ya. Ini ada penjualan pas akhir tahun ya. Saya vouching dulu dari fakturnya F138. F138. 12 tanggal fakturnya adalah 31 Desember 2012, pelanggannya PT Manggis, barangnya medium comfortnya medium comfort 160 cm, unitnya ada 8, total nilainya setelah ditambah pajak adalah 84.480.000. Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Kita lihat di sini. Mohon maaf, tadi saya melakukan revisi ya, revisi. Jadi yang ini harusnya benar catatan perusahaan ya, 84.480.000. Jadi harusnya ini nggak selisih. Oke, saya sudah buat, tidak ada selisih di sini. Secara nilai tidak ada selisih. Nah, sekarang kita lihat, kita vouching surat jalannya sekarang. Vouching surat jalannya di sini. Oke. F138 sama di sini saya catat SJ-nya adalah SJ-nya ini harusnya SJ ya. Saya salah terus. Maklum buat sendiri. Oke, SJ 138 12 138 12 ini 1 ya harusnya. Tanggalnya kita lihat tanggalnya adalah 31 Desember. Oke, sekilas kelihatan 31 Desember itu kan tanggal dibuat surat jalan. Tapi teman-teman perhatikan ya, di tanggal surat jalan itu biasanya, kalau surat jalan yang itu biasanya ada nanti tanggal terima barang. Jadi tanggal berapa barang itu diterima oleh pelanggan. Itu yang dilihat. Bu, kalau tidak ada tanggal diterima, kita konfirmasi, kita pastikan apakah tanggal surat jalan sudah sama dengan tanggal diterima. Kalau sama ya berarti kita tulis tanggal surat jalannya. Tapi untuk beberapa jenis perusahaan tuh antara barang surat jalannya dibuat sampai barangnya sampai ke pelanggan tuh bisa lebih dari 1 hari. Dan 2 hari bisa 3 hari. Nah kalau seperti itu yang kita lihat adalah tanggal diterimanya. Nah kalau kita di sini ada informasi diterimanya 1 Januari 2013. Maka yang kita tulis tanggalnya di sini adalah tanggal diterimanya. Yaitu 1 Januari 2013. Oke, barang yang lainnya sama ya. Di sini ada medium comfort. Medium comfort 160 cm sebanyak 8 unit. Oke, ada selisih kah untuk unitnya? Tidak ya, tidak ada selisih. 0 selisih secara unitnya. Nah, sekarang kita lihat untuk pengecekannya. Ada faktur dan surat jalan, dua-duanya ada. Nilai fakturnya sesuai dengan nilai catatan sesuai. Unit pada surat jalan sesuai dengan unit faktur ya. Nah, tanggalnya. Tanggal surat jalannya masih masuk periode 2012 nggak? Tidak ya. Jadi di sini kita lihat ternyata dia 1 Januari 2013. Kalau seperti ini berarti yang penjualan yang ini seharusnya tidak boleh masuk ke nilai yang ada di penjualan tahun 2012. Nah, seperti ini berarti harus ada penyesuaiannya.
Berarti tidak sesuai, harus ada penyesuaian audit yang dibutuhkan. Nah ini ya, ini vouching dan cut off. Bu, kalau begini gimana? Saya nggak menjelaskan detail banget ya, tapi nanti teman-teman ketika mengambil praktikum pengauditan, nanti akan berkenalan dengan ini. Tapi saya menjelaskan ini ya, jadi metode cut off, vouching, kita pengujian cut off, pengujian vouching secara umum, terus ada tracing. Oke, kalau vouching, itu biasanya kita bicara tentang vouching kita biasanya bicara tentang occurrence, akurasi. Kalau tracing ini biasanya kita bicara completeness ya. Kalau ada uji-uji tracing itu biasanya kita tujuannya incarnya adalah completeness. Jadi sudah ini ya, sudah kita lihat ya pengujiannya sudah lengkap ini. Kita lihat ada occurrence, akurasi, ada completeness dan ini sudah cut off ya. Nah, seperti ini. Begitu. Mungkin kurang classification ya, tapi kalau sebenarnya secara implisit ini sudah klasifikasi ya, tapi tidak secara khusus menguji untuk klasifikasi. Oke, seperti ini terkait sudah cut off sudah, ini sudah ya. Cash receipt sekarang. Sekarang saya menunjukkan terkait pengujian cash receipt, ya, cash receipt cut off test. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara cash receipt cut off test, kita itu bicara tentang ini. Apa namanya? Kita bicara tentang transaksi ini. Gimana menjelaskannya? Kita bicara tentang rekening bank. Jadi yang kita lakukan, kita melihat rekening bank terakhir yang ini, apa namanya? Rekening bank yang setelah tanggal laporan keuangan. Setelah tanggal laporan keuangan, ya misalnya contoh ini, teman-teman bisa lihat, di sini ada contohnya adalah suatu rekening koran dari suatu bank yang saya buat, ya saya buatkan. Oh sebentar, ini belum saya kasih ini ya, info, maaf. Oh, sebentar. Belum diedit. Maaf ya teman-teman, saya edit dulu. Oke, sudah saya edit ya. Seperti ini. Ini belum. Oke, jadi ini ya. Jadi contoh ketika teman-teman melakukan cash receipt cut off test. Jadi kalau apa namanya? Jadi ketika teman-teman melakukan cash receipt cut off test, teman-teman mengambil buku bank atau rekening koran tanggal setelah laporan keuangan. Nah, teman-teman mengecek tanggal pelaporan setelah laporan keuangan. Nah, terus coba teman-teman lihat di tanggal-tanggal awal tahun 2013 ya, Januari itu dicek yang tanggal-tanggal awalnya ada ini enggak, penerimaan enggak? Ada penerimaan uang enggak? Misalnya dari pelanggan dan sejenisnya. Nah, misalnya di sini saya mau fokus yang ini saja ya, tanggal 10, ini ada pembayaran dari toko Flamingo namanya, pelanggan, berarti ada pelanggan pembayaran sebanyak 41.580.000. Nah, ini saya cek, ini pembayarannya ini untuk pembayaran yang kapan? Pembayaran itu pembayaran yang kapan? Apakah pembayaran yang untuk transaksi penjualan tahun ini 2013 atau jangan-jangan yang 2012. Saya mau ngecek aja kayak gitu. Nah, saya cek di sini ternyata tahun 2012 itu awal-awal ada nih toko Flamingo 6 Desember ya. Banyak 41.580.000. Oh, berarti yang penerimaan uang ini adalah penerimaan uang untuk memang dari ini apa namanya toko Flamingo yang 6 Desember 2012. Berarti tidak ada masalah di situ. Saya catat, saya dokumentasikan ya. Saya dokumentasikan pada tanggal 10 Januari 2013 itu ada transfer dari toko Flamingo dengan nilai sebanyak 41.580.000. Oke. Nah, sekarang saya lihat bandingkan dengan catatan perusahaan, ada yang ini ya, toko Flamingo yang ini. Saya dokumentasikan ya bisa ya, saya dokumentasikannya pakai yang ada saja infonya. Nah, sebentar.
Bentar, ini nomor, kayaknya surat jalan aja ya. Ini tanggal surat jalan. Nah, ini ya, misalnya nomor surat jalannya berapa? Nomor surat jalannya SJ132. Ini saya dokumentasikan di sini. SJ132 12 tanggalnya biasanya sama ya dengan di sini 6 Desember 2012, pelanggannya toko Flamingo. Oh, nilainya adalah 41.580.000. Oke, selisihnya ada nggak? Kalau ada, lihat, kalau nggak usah. Saya hitung selisihnya ya di sini. Ada nggak selisih antara catatan dengan yang di rekening koran? Nah, ini namanya cash receipt cut off test. Jadi kita ngecek penerimaan uang, penerimaan kas untuk awal-awal tahun selanjutnya. Jadi kalau ini laporan kita audit tahun 2012, maka kita ngecek penerimaan uang untuk 2013 awal. Oke, selanjutnya apalagi ya prosedur yang belum saya bahas? Iya, konfirmasi. Jadi saya akan menunjukkan ya suatu surat konfirmasi. Jadi tampilan berikut adalah suatu ketika kita mau melakukan konfirmasi. Jadi kalau konfirmasi piutang usaha itu teman-teman tadi sudah dijelaskan di video materi ya terkait dengan bentuk suratnya. Nah sekarang saya mau menjelaskan terkait dengan prosedur ketika pengisian dan dokumentasinya ya. Nah pertama ketika kita konfirmasi piutang usaha, piutang usaha itu kita biasanya satu surat itu jadi misalnya 31 Desember 2012 ini ada 2 pelanggan yang kita pilih ya. Kita pilih untuk kita kirimkan konfirmasi. Nah, pas 2012 ini, akhir 2012, ternyata masih ada 4 invoice yang belum dibayar oleh pelanggan kita, namanya PT Bengkulu. Jadi ada 4 invoice yang belum dibayar, sehingga 4 invoice ini masih piutang usaha, yang masih gantung pada akhir 2012. Nah, ini saya total, maka untuk piutang PT Bengkulu, totalnya adalah 164.260.000. Dan untuk PT Manggis, misalnya untuk yang kedua PT Manggis itu adalah di sini 133.850.000 untuk 2 invoice. Nah, saya sudah membuat surat konfirmasinya, terus saya dibales ya oleh pelanggan. Ada balasan ya, ada 2 balasan. Yang pertama balasan dari yang PT Bengkulu. Nah, PT Bengkulu ini balasnya saya tuliskan, saya nanya piutangnya di catatan kami adalah 164.260 sudah sesuai belum? Oh, mereka bilang sudah cocok. Oke, sudah cocok. Jadi ini nilainya sudah cocok, sudah betul. Nah, sekarang kalau yang tidak cocok contohnya seperti apa? Nah, ini ya saldo piutang PT Petapa perusahaan kami adalah 133.850.000. Ada yang 130 dapat di catatan kita 133 juta. Ini yang ngisi kita. Sebagai pengirim, kita sudah ngisi tuh. Catatan kami 133.850.000. Cocok nggak di tempat kamu? Nah, mereka bilangnya tidak cocok. Kok bisa tidak cocok? Mereka ada penjelasan yang mereka jelaskan tagihan dari PT Peta yang 28.250.000 itu sudah kami lunasi loh 1 Desember. Dia bilangnya gitu, sudah lunas. Jadi yang ini dia bilang yang atas ini yang 2 Oktober ini dia bilang sudah lunas. Nah, itu hasil konfirmasi ya, 2 hasil konfirmasi yang jawabannya seperti itu. Nah, sekarang kita dokumentasikan, nah ini ya, kita dokumentasikan hasil konfirmasinya seperti ini, simpelnya ya, simpelnya. Jadi misalnya catatan perusahaannya ini kan ya PT Bengkulu, semua satu PT Manggis, nah, udah di sini jangan lupa hasil konfirmasinya kita perlu dokumentasikan. Konfirmasi yang pertama dulu ya, ini nomornya saya terlalu males, mohon maaf, saya copy saja nomor konfirmasinya untuk yang ini. Oke. Seperti ini tanggalnya dibalasnya adalah 3 Januari 2013. Nilai yang dia konfirmasi berapa? Nilai yang dikonfirmasi adalah full ya, 164.260.000 itu sudah sesuai, dia bilang 460. Oke. Sehingga ada selisih nggak dengan yang total yang ada di sini? Di total nih. Selisih nggak? Oh, tidak ada. Penjelasannya tidak perlu diisi karena sudah tidak ada selisih.
Nah, sekarang kita coba lihat nomor surat yang kedua. Bentar ya, sini saya copy biar nggak usah bolak-balik. Nah, kita lihat ke surat konfirmasi yang kedua. Ini saya dokumentasikan hasilnya. Ya, di sini tanggalnya adalah 2 Januari 2013, surat konfirmasinya. Nilainya berapa yang dikonfirmasikan? Nah, yang dikonfirmasikan dia bilang tidak cocok. Oke, tidak cocok kenapa? Karena yang 28.250.000 ini sudah lunas. Berarti menurut dia catatannya adalah yang piutangnya ya 105.600.000 seperti ini. Nah, berarti ada selisih nggak? Ada. Ya, ada. Berarti berapa selisihnya? Ya, ini 28.250. Selisih kurang. Berarti selisih kurang ini menunjukkan bahwa berarti catatan nilai yang dikonfirmasi lebih rendah daripada catatan perusahaan. Nah, berarti yang benar 105 juta, Bu. Yang 105 juta yang benar. Belum tentu. Kita cek, kita harus lihat dulu penjelasannya. Oh, bilangnya adalah tagihan. Ini sudah lunas. Sudah dilunasi. Dia bilangnya gitu. Oke. Tagihannya sudah lunas sehingga kalau seperti itu bisa dibilang bahwa di sini masih perlu dicek lebih lanjut untuk tagihannya. Begitu. Oke. Nah, jadi dia bilang tagihannya sudah dilunasi pada 1 Desember 2012. Nah, sebagai auditor kita cek dulu, kita catat dulu, tapi sudah lunas atau belum? Nah, kita harus cek dulu di buku bukti penerimaan kasnya. Tapi sementara untuk dokumentasi konfirmasi piutang seperti ini dulu dokumentasinya. Gitu. Nih, tadi ya konfirmasi sudah saya jelaskan pelaksanaannya seperti apa. Ya, tadi sudah summarizing, evaluasi, terus dan applicability itu asersi ya. Jadi kalau kita bicara konfirmasi piutang usaha, itu asersinya tuh dia tuh bisa mengcover semua ya. Jadi kalau asersinya, kalau kita lihat ya piutang usaha itu, nah ini ya bisa apa saja, semuanya bisa ya. Existence itu masuk, terus ada completeness itu juga masuk. Rights and obligation juga masuk secara tidak langsung, lalu ada valuation and allocation, lalu ada presentation ya. Jadi ya bisa dibilang dia hampir semuanya masuk ya, hampir semuanya masuk di sini. Ya masuk. Oh, presentasi and disclosure tidak ya, jadi yang 4 ini. Oke, yang 4 ini dia masuk terutama. Terutama yang 3 ini ya, yang paling masuk adalah ini. Yang ini. Nah, yang 3 ini terutama yang paling masuk. Begitu. Rights and obligation dianggap masuk nggak Bu? Bisa masuk juga. Tidak masalah. Anggap aja masuk gitu. Tapi yang paling masuk adalah existence, completeness, dan valuation allocation ya untuk konfirmasi. Nah, yang terakhir aging schedule ya. Jadi di sini tadi saya waktu kita bicara tentang estimasi ya. Estimasi ini jadi untuk kita bicara audit untuk allowance for the full account atau kita bicara tentang cadangan kerugian piutang ya, kerugian piutang atau allowance for the full accounts. Nah, biasanya kita melakukan namanya aging schedule. Nah, jadi aging schedule itu apa? Nah, aging schedule itu dari nilai piutang yang masih tersisa, masih gantung pada 31 Desember 2012, pas akhir tahun itu kita hitung sudah berapa hari toh usia piutang itu. Ya, jadi startingnya sekarang laporan keuangan itu kan 31 Desember. Nah, kita hitung piutang itu tuh usianya sudah berapa lama dari sejak perusahaan ngirim tagihan ke pelanggan. Itu sudah berapa hari piutang itu. Nah, misalnya ya di sini sudah saya hitungkan. Ini ya sudah saya hitungkan terkait dengan ini ya contoh yang tadi di sini yang PT Bengkulu dan PT Manggis ada piutang seperti ini. Nah, saya hitungkan usia piutangnya. Misalnya untuk PT Bengkulu ternyata per 31 Desember 2012 usia piutangnya sudah 74 hari. Nah, selanjutnya saya melakukan pengelompokan ya. Di sini adalah pengelompokan piutang berdasarkan usianya. Usia. Nah, saya melakukan pengelompokan piutang berdasarkan usia, di mana misalnya 1 sampai 30 hari ini ada berapa ya? Kita coba hitung nanti. 1 sampai 30 hari, misalnya kita hitung dulu yang atas ya, urut dari atas. Oh, ini piutangnya 74 hari. 74 hari berarti masuknya yang ini ya, 61 sampai 90. Nah,
Terus yang ini, yang 22 November ini 39 hari, maksudnya yang ini. Seperti ini. Yang 31 hari, masuknya juga sini. Kelompok 2. Lalu ada 22 hari di sini. 22 hari di sini masuknya 1 sampai 30 hari. Yang ini selanjutnya ada 90 hari. 90 hari berarti masuknya yang ini ya. Ini 61 sampai 90 di sini. Nah, ini 4 hari. Masuknya di sini. Nah, selanjutnya saya hitung totalnya untuk setiap kategori. Nah, ini namanya aging schedule, account receivable aging schedule. Nah, Bu, kenapa ini penting? Nah, kenapa ini penting? Karena ini akan angka ini akan menjadi basis untuk menghitung cadangan kerugian piutang. Nah, biasanya semakin tua usia piutang, ini semakin besar persentase CKP-nya, semakin usia. Jadi yang nanti 120% mungkin CKP-nya 20%, yang 90 sampai 120% mungkin 10% dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan, semakin tua piutangnya, semakin besar perhitungan CKP-nya. Jadi penghitungan aging schedule ini diperlukan sebagai basis untuk menghitung cadangan kerugian piutang. Nah, ini kan tidak ada dokumennya, ini purely hasil hitungan manajemen. Jadi auditor biasanya nanti dia akan minta nih file perhitungan ini ke perusahaan, terus dia akan ngitung ulang. Auditor akan rekalkulasi, namanya akan ngitung ulang, dibandingkan. Sudah sama belum? Sudah sepakat belum saya? Nah, itu namanya kegiatan pengujian terkait dengan estimasi akuntansi. Baik, saya rasa sudah semua ya untuk prosedur-prosedurnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa mencoba bahan diskusi yang sudah ada di file Bismart. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.